Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak Naomi semuanya? Semoga anak Naomi semua dalam keadaan dan kondisi sehat selalu ya. Amin. Baik anak Naomi bisa buka buku tema 2-nya. Kita kembali lagi belajar tema ya. Anak Naomi bisa buka buku tema 2 di halaman 13. Oke, Umi tunggu di halaman 13 ya anak Naomi. Nah, di halaman 13 tersebut di situ katanya ayo mengamati. Berarti apa? Kita disuruh mengamati. Nah, di situ ada wacana, lagi-lagi ada bacaan, ada dialog. Yuk kita mari baca dialognya sama-sama. Kita mulai dari sini ya. Kita simak dialog di bawah ini yuk. Yuk, siapkan anak Naomi untuk membacanya. Oke. Beni nih, kata si Beni. Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Ayah Beni, kata ayah Beni, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Beni, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ayah Beni, ini ayah Beni ya, Nak. Ini salah pengetikan. Jadi di sini sebenarnya itu setelah Beni ayah Beni. Maka di sini itu ayah Beni. Kata ayah Beni, ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang nih kira-kira kelanjutannya. Yuk next, kita lihat di halaman 14, di halaman selanjutnya ya anak-anak Umi. Nah, anak-anak Umi bisa buka bukunya di halaman 14, kelanjutannya tadi. Orang yang, apa tadi anak-anak Umi? Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Maka kita harus selalu bersyukur, karena orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Next, kata Beni nih, apa kita juga harus berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah Beni, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Ibu, kali ini Ibu Beni nih yang ngomong, yang bicara. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Kata Beni lagi nih nak yang ngomong, yang bicara. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Nah, bagaimana tuh kira-kira ya nak berterima kasih kepada hewan? Yuk kita lanjutkan membaca. Kata ayah Beni nih, ayah Beni bilang, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Jadi anak-anak Umi harus selalu bersyukur, berterima kasih kepada teman-teman, kepada ayah, ibu, kepada orang-orang sekitar ya anak-anak Umi ya. Kepada tumbuhan juga seperti itu, kepada hewan juga seperti itu. Caranya bagaimana Umi? Tadi Ibu Beni sudah memberitahu bagaimana cara kita berterima kasih kepada tumbuhan, yaitu dengan kita merawat tumbuhan dengan baik. Kita tidak membuang tumbuhan tersebut, kita tidak memetik
tidak memetiknya dengan sengaja, kita tidak merusaknya, kita rawat, kita pupuk, kita siram, maka itu adalah cara kita berterima kasih terhadap tumbuhan. Nah, kira-kira kalau cara berterima kasih kepada hewan gimana tuh Mi? Tadi Ayah Beni juga sudah bilang tuh, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan cara menyayangi hewan tersebut. Maka, jikalau anak-anak Umi punya hewan kucing, kelinci, atau burung, hewan apapun itu, maka anak-anak Umi harus menyayangi hewan peliharaan anak-anak Umi. Hewan-hewan di sekitar anak-anak Umi, kucing-kucing itu jangan suka menyiksa hewan, karena itu dilarang juga sama Allah ya anak-anak Umi. Oke, baik. Sampai sini paham ya anak-anak Umi ya. Next ya sayang, kita ke halaman selanjutnya di halaman 15 tanpa perlu berlama-lama lagi. Di sini sudah ada latihannya. Latihan mulu nih Umi. Ya, kita harus sering berlatih agar terbiasa bagaimana cara menjawab soal dengan baik ya anak-anak Umi. Nah, di sini ada ayo menulis. Perintahnya, setelah membaca dialog di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Ini ada tugas nih anak-anak Umi. Anak-anak Umi nanti mengerjakan tugasnya di buku latihan ya, di buku latihan temanya. Nomor 1. Soalnya dibuat dulu ya anak-anak Umi ya. Untuk apa kata terima kasih diucapkan? Nah, tadi di wacana tersebut, di dialog tersebut sudah ada dikatakan. Untuk apa sih kata terima kasih itu gitu diucapkan? Nah, Umi bisa menjawabnya. Nomor 2. Apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Kira-kira ya, apa ya yang anak-anak Umi rasakan ketika anak-anak Umi selalu berucap terima kasih kepada ayah ibu, kepada kakak abang, kepada adik? Karena ya anak-anak Umi, ucapan terima kasih itu tidak hanya kita utarakan atau tidak hanya kita sampaikan terhadap orang yang lebih tua saja, bahkan terhadap adik kita yang sudah membantu kita pun, yang sudah menolong kita pun, kita harus tetap berucap atau tetap mengasih ucapan terima kasih. Terima kasih adik, terima kasih ya sudah membantu kakak gitu. Apa tuh yang anak-anak Umi rasakan ketika anak-anak Umi mengucapkan terima kasih kepada seseorang, nenek, kakek, abang, kakak, orang tua, ayah, ibu, atau bahkan adik gitu. Nah, nomor 3. Tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Nah, di sini anak-anak Umi bisa menuliskan 2 pengalaman anak-anak Umi berterima kasih kepada sesama manusia yang telah anak-anak Umi lakukan. Contoh misalkan anak-anak Umi berterima kasih, pengalamannya itu sudah berterima kasih, sudah mengucapkan terima kasih kepada ayah. Nah, bagaimana cara anak-anak Umi berterima kasih? Ayah itu sudah melakukan apa untuk anak-anak Umi sehingga anak-anak Umi mengucapkan terima kasih kepada ayah. Begitu juga dengan ibu. Gimana cara anak-anak Umi berterima kasih kepada ibu? Ibu itu sudah melakukan apa sehingga anak-anak Umi berterima kasih kepada ibunya gitu ya. Cukup 2 aja ya anak-anak Umi, contohnya 2 pengalaman berterima kasih kepada sesama manusia. Balik lagi, manusia itu ya boleh kakek atau nenek, abang, siapapun yang ada di sekitaran anak-anak Umi. Oke? Sampai sini paham ya anak-anak Umi ya. Semoga anak-anak Umi bisa dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Semoga anak-anak Umi dipermudah dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Semoga Allah permudah segalanya ya anak-anak Umi ya. Oke. Cukup sampai di situ. Jikalau ada yang kurang paham bisa japri Umi, bisa chat pribadi Umi, atau bisa bertanya kepada orang tua atau kakak, abang, orang-orang yang ada di sekitaran Umi. Oke, baik, cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.